Hai Sobat iPass, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Sobat iPass semua, kembali lagi dalam acara webinar iPass dengan topik Electrolyte Imbalance from Basic to Practice. Perkenalkan, nama saya Dr. Ian Huang yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Sedikit perkenalan, saat ini saya sudah selesai menjalankan pendidikan dokter spesialis di Universitas Padjadjaran Bandung. Sedikit tentang iPass, saya mau sedikit perkenalan buat teman-teman Sobat iPass semua yang mungkin belum pernah mengetahui iPass. iPass Course merupakan platform persiapan ujian PPDS pertama dan terbesar di Indonesia. Sudah berdiri sejak tahun 2017, dan iPass ini telah membantu ribuan sejawat dokter dalam persiapan ujian PPDS. Dan iPass ini menyediakan banyak sekali bimbingan dan untuk hampir semua prodi spesialis yang ada. Tidak hanya membahas materi dan soal, iPass juga mempersiapkan sejawat dalam ujian wawancara, TPA, TOEFL, MMPI, Journal Appraisal, dan juga OSCE dan Skills Lab. iPass terus berupaya untuk menjadi one-stop solution bagi teman-teman untuk menghadapi ujian PPDS. Nah, tanpa berlama-lama, saat ini telah bergabung bersama kita Dr. Christopher Suryaswita, spesialis penyakit dalam, yang akan menjadi pembicara webinar pada siang hari ini. Sedikit perkenalan untuk Dr. Christopher Suryaswita, merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, dan saat ini tengah berpraktek di RS Karya Medika 1 dan 2 di Cikarang dan Bekasi. Untuk ilmunya, saya percaya akan banyak sekali ilmu yang dokter-dokter sejawat akan dapatkan dan berguna untuk praktek di sehari-hari. Dr. Christopher Suryaswita, spesialis penyakit dalam, saya persilakan waktunya, Dok. Terima kasih, Dok. Selamat pagi semua, nama saya Dr. Christopher, saya spesialis penyakit dalam, saya lulusan FKUI, lulus tahun 2020. Saat ini saya sebenarnya itu pakai CV yang lama. Saya sekarang berpraktik di Bekasi, di Rumah Sakit Karya Medika 2, dan saya salah satu anggota staf pengajar baru di Universitas Kristen Ukrida. Jadi saat ini saya akan berencana menjalani pendidikan dokter spesialis 2 kardiovaskular, dan doain aja teman-teman. Kita langsung mulai saja, Dokter Ian. Saya share screen ke teman-teman. Mungkin disclaimer sebelum kita mulai pada pagi ini, saya mau beritahu, tadinya saya diminta untuk membagikan mengenai elektrolit dan asam basa, tetapi kalau menurut saya agak tidak visible dalam waktu 1 hari gitu, karena ini saja slide saya sekitar 73 slide, dan mungkin nggak semua saya bahas secara komplit ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai segi praktisnya dan bagaimana pengalaman saya dalam menangani imbalance elektrolit. Yang paling sering adalah nomor 2 dan 3, natrium dan kalium. Hipomagnesemia dan hipokalsemia akan cukup sering Anda temukan ketika Anda bekerja di rumah sakit yang lebih besar, karena ada pemeriksaannya sendiri lebih mahal. Dan untuk hiperkalsemia, mungkin Anda akan temukan pada pasien-pasien yang menangani pasien kanker, karena paling banyak penyebabnya adalah keganasan. Ini adalah sedikit review mengenai cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Sebenarnya kita bisa bicara lebih panjang lagi tentang osmolaritas versus osmolalitas, apa bedanya volume, solut, dan lain-lain, tapi saya nggak mau terlalu dalam ke arah sana, karena kita di sini pastikan kita persiapan buat tes PPDS katanya Dr. Ian ya. Jadi mungkin kita tidak usah mengulang lagi dasar-dasarnya. Prinsipnya adalah kalau kita sebut TBW, jadi nanti akan banyak ada perhitungan TBW, total body water, itu sekitar 60% dari body weight. Jadi body weight yang kering tapi ya, jadi harus dipastikan dia tidak edema. Nah, dari 60% ini, sepertiga adalah ECF dan 2/3-nya adalah ICF. Jadi kalau mau dihitung secara komplit dari body weight, itu 0,2 dan 0,4. Itu seperti itu perhitungannya. Nah, dari ECF ini, sebagian besar adalah interstitial, jadi third fluid compartment. Ya, sedangkan yang 1/4-nya ya masuk di dalam komponen plasma. Seperti itu. Jadi di plasma ini maksudnya ada limfe, sistem limfe.
Dan sifat dari pembuluh darah kita adalah semi permeable, artinya permeable terhadap beberapa zat ya seperti cairan dan elektrolit, tapi tidak permeable terhadap isi di dalamnya, yaitu protein dan eritrosit. Meskipun tentu sifat itu bergantung dari kapiler organ. Jadi untuk organ ginjal tentu berbeda dengan organ pada misalnya pembuluh darah panjang seperti lengan atau kaki. Dan kemudian elektrolit yang ada mayoritas pada kita sebut apa ya, ECF aja lah. ECF itu adalah natrium, sedangkan yang ICF adalah kalium. Bisa dilihat di sini kadarnya ada 150 dan 140 masing-masing. Sedangkan yang lain ya bisa dibilang sangat kecil, sehingga tidak digunakan dalam perhitungan osmolaritas plasma. Klorida memang tinggi pada interstisial, tetapi dia karena negatif, maka dia akan berikatan dengan salah satu kation kita, atau natrium atau kalium. Begitu. Nah, kemudian kita akan bicara pertama mengenai hiponatremia. Teman-teman sabar aja, nomor 1 dan nomor 2-nya susah, jadi hipo dan hipernatremia itu susah, tapi sisanya kita tinggal jalan. Jadi ini akan paling banyak saya bicara tentang nomor 1 dan nomor 2. Kalau kita sebut hiponatremia, itu adalah semua kadar natrium yang dibintangin. Jadi kan kira-kira bintangnya itu 135 ke bawah. Nah, tapi kan tidak semua hiponatremia harus kita koreksi dengan cairan pekat, natrium pekat, yaitu natrium 3%. Jadi yang kita koreksi itu bila dia satu, dia simptomatik, dan yang kedua, dia kadarnya sangat rendah. Jadi biasanya di bawah 128 atau di bawah 125, tergantung kita pakai guideline mana. Nah, ini untuk hiponatremia, teman-teman perlu menghitung osmolaritas plasma. Ini rumusnya. Rasanya sih teman-teman pasti pada hafal lah. Cuma di sini kalau kita tahunya bun, nah itu nanti harus dikonversi menjadi urea. Atau boleh aja urea jadi bun, nanti tinggal dikali aja. Gitu. Nah, normalnya tergantung kita pakai buku apa, tapi sekitar segini, 280 sampai 300. Kenapa kita harus menghitung osmolaritas plasma? Karena etiologi hiponatremia itu sangat bergantung dari osmolaritasnya. Jadi pendekatan klinis untuk hiponatremia sangat banyak. Teman-teman bisa cari di Google hyponatremia algorithm. Itu bisa keluar dari AAFP, bisa keluar dari apalagi ESC, bisa keluar dari rumah sakit mana, fakultas mana, itu semua berbeda-beda. Tapi prinsipnya sih sebenarnya sama. Teman-teman cari aja yang buat teman-teman paling gampang ngelihatnya. Nah, kalau saya pribadi, tanpa paksaan ya, kalau saya pribadi lebih suka memakai guideline dari AAFP, Family of Physician dari Amerika, karena dia cukup lengkap. Jadi yang pertama, lihat aja dia simptomatik atau asimptomatik. Kalau simptomatik jangan pusing, jangan cari osmolaritasnya lagi, koreksi dulu. Karena hiponatremia berat memang mengancam nyawa. Tapi kalau di asimptomatik, nah kita boleh agak agak ribet sedikit. Tinggal dilihat osmolaritasnya, high, normal, atau low. Kalau dia normal, jadi dia namanya isotonik ya, kan dia sesuai dengan plasma, tapi dia hiponatremia. Itu aja kan udah aneh ya. Karena natrium tadi kita bilang dia penyusun terbesar dari osmolaritas plasma. Jadi kalau dia misalnya natriumnya 125 itu, tapi bisa osmolaritasnya normal. Nah, itu udah agak aneh. Nah, biasanya itu pseudo hiponatremia. Penyebabnya nanti ada 4, nanti kita lihat ya. Nah, kalau dia high, hipertonik, biasanya lebih gampang. Jadi ini kayaknya kebanyakan sih karena hiperglikemia, kebanyakan. Atau kalau dia low, jadi hipotonik, ini yang benar nih, yang paling sering kita ketemu yang hipotonik. Kita harus assess volume status dan urinary osmolaritas atau urinary sodium. Nah, jadi dalam hal ini agak susah kita melihat kalau kita tidak punya fasilitasnya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau dia volume statusnya hiper, ya lebih gampang. Karena anggap apa misalnya CKD, ya kreatininnya misalnya 14, ya mungkin kita nggak usah cek lagi natrium urin, kita anggap aja ya CKD dengan overload seperti itu. Atau misalnya dia stigmata sirosisnya jelas, asites, efusi pleura kanan, kemudian ada riwayat muntah darah, ya kita anggap dia sirosis, nggak usah lagi cek natrium urin.
Kalau dia hipovolemia juga rasanya sih gampang. Karena misalnya dia muntah-muntah hebat 20 kali selama 5 hari. Ya sudah, ngapain kita cek natrium urin? Kita anggap dia hilangnya karena GI loss. Demikian juga, oh ya dok, ini saya permanen bengkak, saya udah nggak bengkak, tapi saya diuretiknya, saya furosemid, masih saya lanjutin 3 kali 40 mg. Wah, kita anggap renal loss karena diuretik. Nah, yang susah adalah kalau dia euvolemik. Jadi status volumenya normal atau tidak ada stigmata yang jelas. Contohnya pasien-pasien dengan apa misalnya TB, kemudiannya pasiennya makannya biasa aja, minum juga biasa. Nah, kayak begitu-begitu tuh. Apalagi yang post-op juga susah. Post-op pasang CVC ternyata volume statusnya bagus. Dilihat IVC-nya tidak kolaps. Artinya normal volume. Nah, tapi kenapa hiponatremia persisten? Nah, kita akan mengalami sedikit kesulitan di situ. Apalagi kalau teman-teman tidak bisa mengecek urinary osmolaritas. Tapi nanti kita belajar. Ini tabel dari AAFP, makanya saya bilang saya suka karena dia langsung kasih tabelnya dan cara menyelesaikannya. Nanti teman-teman kan slide-nya mungkin saya nggak tahu dibagi nggak sama panitia IPAS, tapi ini saya nggak mau terlalu lama. Kalau teman-teman mau baca, ini ada di AAFP, hiponatremia AAFP. Bisa dilihat bahwa penyebabnya akan mempengaruhi terapinya juga. Jadi nggak semua dikasih NaCl 3%. Ya, saya kalau terima laporan dari dokter di IGD suka agak kesel. Natrium segini saya udah pasangin NaCl 3% dok. Padahal kadang-kadang kita tidak perlu memberikan NaCl 3%. Ini ada guideline lain ya. Teman-teman bisa juga pakai. Kayak saya bilang, banyak sekali guideline yang bisa dipakai. Tapi lihat aja prinsipnya kan mirip ya. Kalau osmolaritasnya high ya hiperglikemia, kalau low seperti apa seperti itu. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja. Ini juga yang lain, ini dari Vihali dari buku Nefro. Nah, ini yang soal osmolaritas plasma yang tinggi. Ada beberapa yang menggolongkan kalau normal. Tapi ini utamanya sih kalau kita pakai kalau itu yang pertama translokasional, maksudnya apa? Maksudnya kadar glukosa atau manitol yang tinggi dalam darah itu akan menarik air dari intraseluler masuk ke ECF. Jadi dia ngomongnya kayak dilusional mungkin ya, mirip seperti dilusional. Sedangkan yang pseudohiponatremia ini adalah salah pengukuran karena pengukuran natrium itu zaman sekarang itu pakai potensiometri. Saya agak lupa yang indirect atau direct, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tahu soal lab-labnya bisa kasih tahu saya. Tapi prinsipnya adalah dia mengukur lewat beda berat jenis gitu ya. Jadi potensiometri itu mengukur perbedaan berat jenis antara solut sama plasmanya. Jadi kalau protein atau lipid itu banyak, maka akan dibaca sebagai plasmanya itu osmolaritasnya misalnya 300 misalnya. Jadi seolah-olah natriumnya rendah gitu. Padahal sebenarnya osmolaritasnya meningkat karena ada protein sama lipid. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya HHS, teman-teman menjumpai HHS, hyperglycemia hyperosmolar state, itu makanya dihitung dulu NA corrected-nya. Jadi jangan buru-buru, wah dok ini hiponatremia berat, harus segera koreksi, hati-hati. Karena kalau gula darahnya 600 saja, itu udah cukup ini ya, signifikan. Begitu. Ini manifestasi klinisnya paling banyak berhubungan dengan sistem saraf pusat kalau hiponatremia. Beda nanti sama hipokalemia. Ini saya ringkarin, ini juga guideline dari Vihali ya. Ada dua yang saya lingkarin. Yang pertama adalah kalau di akut simptomatik berat, itu biasanya udah pastilah kita nggak usah cek-cek osmolaritas, nggak usah cek-cek penyebabnya gimana, segera koreksi dulu. Karena misalnya misalnya CKD gitu ya, kadar natriumnya itu 108, terus pasiennya itu riwayat kejang, ya oke lah, mungkin bisa karena uremikum, tapi kita dulu deh, mendingan pasang hipertonik salin dulu, yang jelas-jelas dulu. Nah ini kadarnya bisa dilakukan
koreksi 1-2 ml per kilogram per jam. Dan yang nomor 2 yang saya lingkarin lawannya. Kalau yang tadi yang akut, sekarang lawannya yang kronik. Nah, kalau kronik, justru dokter sekalian harus hati-hati dalam melakukan koreksi. Karena pontinlisisnya sangat banyak kalau kita terlalu cepat. Nah, ini kita mau kita koreksi cepat, mau kita koreksi lambat, hati-hati jangan mengkoreksi serum natrium lebih dari 12 mg per 24 jam. Nanti kita masuk sana, ini bentuknya. Ini cairannya 500 ml, kadarnya, konsentrasinya 513 mg per liter. Konsentrasinya, mau dia cuma 10 cc, mau dia ada 500 cc, itu semua sama. Osmolaritasnya sama, tetapi volumenya berbeda. Jadi kalau konsentrasi tetap 513, jadi ini tetap larutan pekat, tetapi kadar natriumnya hanya 256. Ini yang saya bilang pontin mielinolisis, kita bilang pontinlisis aja biar cepat kita bisa CPL. Kalau kita berikan natrium terlalu cepat, maka akan terjadi perubahan osmolaritas ekstra ECF yang terlalu cepat, sehingga dia akan memberikan air dari ECF ke ICF seperti itu. Nanti dia mielinolisis. Ini untuk treatment rangkuman ya, untuk treatment yang tadi yang 48 jam, lebih dari 48 jam. Bisa dilihat di sini bahwa kebanyakan malah tidak ada natrium 3%. Jadi yang paling pertama, lini pertamanya justru ada fluid restriction. Karena yang kronik asimptomatik hiponatremia, kebanyakan penyebabnya adalah euvolemic hypoosmolar hiponatremia. Jadi penyebab paling banyaknya adalah SIAT. Nah, itu kita treatmentnya paling utama adalah fluid restriction. Nih, fluid restriction, tapi juga jangan terlalu ngoyo. Bapak cuma boleh minum 500 ml sehari, jangan. Jadi harus dibalance. Dok, kan kita nggak tahu balance-nya yang kemarin-kemarin. Nah, kalau seperti itu kita tidak tahu, patok rata dulu, terserah. Lihat dari judgment klinis, pasiennya tua, pasiennya pasiennya ada keluhan lain, misalnya ada penyakit komorbid stroke, patok aja dulu rata, nanti besoknya dilihat dari volume urinnya, seperti itu. Dan dalam hal ini jangan ya mungkin kalau restriksi agak terlalu jauh ya, tapi kalau hiponatremia paling kita kasih garam kan, nah itu sudah dari jurnal terbaru itu tidak terlalu baik lagi karena justru meningkatkan thirst, meningkatkan rasa haus, dan itu akan meningkatkan asupan cairan. Ini SIAT, ini sangat banyak kita jumpai pada kasus-kasus penyakit dalam, karena biasanya kita ketemunya sebagai komorbid. Jadi pasiennya TB, pasiennya stroke, dikonsul karena hiponatremia. Jadi namanya aja syndrome of inappropriate secretion of ADH. Jadi ADH itu antidiuretik, tugasnya nyimpan air. Nah, kalau dia inappropriate, berarti dia nyimpan air terlalu banyak. Prinsipnya begitu aja. Ini ada kriteria-kriterianya, tapi pada kenyataannya sih kita jarang kita lakukan. Tapi teman-teman boleh tahu bahwa cara diagnosisnya itu pakai osmolaritas urin sama tes salt intake. Jadi kalau kita tambahkan salt intake-nya, nanti natrium urinnya meningkat. Begitu. Tapi ini diagnosis keranjang sampah ya, sekali lagi ya. Jadi kita harus eksklusi dulu penyebab-penyebab lain, terutama diuretik dan tiroid kalau pengalaman saya. Ini penyebab SIAT yang disebabkan karena obat. Juga jangan lupa kita punya omeprazol di situ, kita punya ada ramipril, kita punya captopril, atau pada pasien-pasien dengan kelainan psikiatri kita orangnya sering dapat fluoxetine atau sertralin, itu juga bisa menyebabkan hiponatremia. Saya sering dapat konsul dari bangsa psikiatri, pasiennya dengan depresi berat, diberikan sertralin dosis tinggi, ternyata hiponatremia. Itu. Ya, nah ini saya lingkarin karena ini sering dikonsul ke kita ya, karena tadi ada stroke, kemudian ada TB, kemudian ketiga terakhir adalah post-op. Ini etiologinya, mana kita punya ini? Sorry. Sebentar ya. Nah, ini pointer saya. Ya, di sini dilihat dari duration dari SIAT-nya. Kalau di sini saya mau
kasih lihat senile mana. Nah ini, jadi pada pasien-pasien dengan senility atau Alzheimer atau geriatrik yang memang sudah dengan komorbid berat, maka bisa terjadi hiponatremia indefinite karena siatnya. Nah, kalau seperti ini pada umumnya kita tidak lakukan terapi, kita hanya balance per hari, minta keluarga yang catat, dan kita pastikan asupan garamnya baik dan tidak berlebihan. Saya nggak mau ribet-ribet ya, karena kalau kita lihat guideline-nya banyak sekali, cara koreksinya itu banyak sekali. Ada yang hanya pakai rate, jadi 1-2 meg per jam, udah begitu. Ada yang hitung-hitungnya pun banyak yang berbeda. Jadi teman-teman daripada pusing, ini saya ambil dari buku Ajar IPD dan dari beberapa saya rangkum dari Sabatin, Pocket Medicine ya. Jadi prinsipnya nih, kalau ada hiponatremia, penyebabnya hanya dibagi 2 bagian besar sebenarnya. ADH-nya meningkat atau ADH-nya menurun. Yang benar, kalau dia hiponatremia, kan harusnya ADH-nya itu kan meningkat ya, kan dia ingin nyimpen ya. Nah, jadi teman-teman lihat aja. Maaf, ADH-nya menurun. Jadi kalau teman-teman lihat aja, ya kalau ADH-nya kira-kira meningkat, jadi pada ini ya, misal golongan yang siat, atau misalnya pada pasien shock, maka ya itu arahnya tuh, darah diagnosisnya itu lebih ke arah yang tadi, yang normovolemic osmolar, seperti itu. Nah, terus bedakan kalau udah tahu kira-kira ADH-nya seperti apa, untuk mempersempit etiologi, bedakan akut atau kronik. Jadi perlu dikoreksi segera atau enggak. Batas waktunya itu 48 jam. Tadi di guideline dari AFP dan dari buku Vihali juga bilang 48 jam. Nah, kalau akut kita koreksi cepat. Nah, koreksi cepat itu caranya adalah dalam 1 jam pertama berikan peningkatan ya, ini peningkatan 5 meg dalam 1 jam pertama, boleh dilanjutkan 1 meg per jam selama dalam tanda kutip beberapa jam. Tidak pernah ada yang eksplisit mengatakan 2 jam, 3 jam. Tapi kalau guideline dari ESC, electrolyte imbalance pada ESC, itu dia berikan dalam 4 jam. Jadi kita harus cek. Nah, kalau tanpa CVT, saya nggak pernah berani kasih perubahan 5 meg karena kan algoritmanya pekat. Jadi saya tidak pakai 5 meg-nya. Jadi berikan 1 meg per jam dalam beberapa jam pertama. Nah, ini sudah sesuai dengan banyak guideline di luar negeri, baik di ESC maupun di beberapa universitas. Itu dia flat. Jadi 1 meg per jam untuk koreksi akut. Dilanjutkan koreksi lambat, itu 0,5 meg per jam sampai natrium mencapai batas normal atau batas yang diinginkan. Formulanya saya bagi menjadi 2. Yang teman-teman sering dengar pasti yang A, 0,5 kali berat badan kali delta NA. Tetapi kita juga bisa hitung natrium itu dengan cara 0,5 kali berat badan kali peningkatan NA. Jadi kalau tadi kita minta akut, berapa banyak sih dok yang mau diberikan? Ya 0,5 kali berat badan kali 5. Itu 1 jam pertama. Gitu. Berapa volumenya, nanti total natrium yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah cairan di kolef, jadi 256, atau dibagi liter. Kalau pakai liter ya 512. Tadi kan 512 meg, 12 meg per liter. Jadi kalau mau pakai liter dibagi 512. Kalau mau tahu kolefnya berapa banyak dibagi 256. Nanti kita masuk ke contoh soal. Nih. Hiponatremia berat, simptomatik karena dia penurunan kesadaran, mungkin dipicu oleh low intake, ada komorbid di sini TB paru. Jawabannya dengan natrium 112, ya kita hitung defisit NA. Ini formula A, 0,5 kali 60 beratnya dikali 13. Itu dapat sekitar 390 meg. Nah, kalau kita pakai NaCl 3%, tadi saya bilang kalau kita mau tahu liternya, ini kan 512 meg per liter. Nah, jadi kita 390 per 512 dikali 1 liter, sekitar 750 lah, anggap aja ya. Nggak bisa juga kita hitung, susah juga kita hitung 766, sekitar 1,5 kolef. Kalau kita mau pakai satuan kolef, kita satu kolef itu kan 256 meg, berarti 390 dibagi 256 dikali 1 kolef sama sekitar 1 kolef. Ini hitungannya 1,4 berapa kolef gitu. Tapi kan kalau kita pakai formula A, kita 4 menghitung jumlahnya, tapi kita tidak tahu berikannya secara berapa jam. Pada umumnya kita ambil rata aja, karena tadi kan peningkatan 13 meg, ya kan? Ya kita berikan dalam 24 jam,
1,5 kolov dalam 24 jam. Rata-rata sudah mencakup baik pemberian yang 1 meg per jam dalam beberapa jam pertama dan 0,5 meg per jam untuk selanjutnya. Kalau mau ambil rata begitu. Tapi kan gimana ya, rasanya kok kurang eksak ya. Nah, saya selalu akhirnya pakai formula MB. Memang agak sedikit lebih ribet, tapi ini lebih eksak. Jadi untuk 4 jam pertama kita pakai ESC ya sekali lagi ya, karena dia secara eksplisit bilang 4 jam. Kenaikan 1 meg. Berarti untuk 4 jam pertama 0,5 kali 60 kali 1, 30 meg per jam, atau 60 ml per jam kalau kita bagi pakai 512. Atau kalau kita kalikan 4 jam, berarti 240 ml per 4 jam, yaitu sekitar setengah kolov. Sekitar ya saya bilang ya, jadi kalau nggak ada searing pump, ya sekitar, nggak ada infus pump, kita pakai sekitar setengah kolov habis dalam waktu 4 jam. Nah, untuk 18 jam berikutnya, dok, kenapa 18 jam? Nah, kan kita sepakat bahwa peningkatan yang secara lambat hanya 0,5 meg per jam. Jadi kalau kita mau naikin 9 meg, kan tadi naikinnya 13 meg nih. 4, 13, 4, ya sisanya 9. Berarti naiknya dalam 18 jam. Ya, dihitung sama. Ini tinggal bagi 2 aja ya, 15 meg. Sudah dihitung, kira-kira sama bagi 2 aja, 30 ml per jam. Nah, ini dalam 18 jam berikutnya tinggal kali 2, karena kan ininya dikali 2, 1 kolov. Jadi habisnya dalam 18 jam ditambah 4 jam, itu habis 1,5 kolov. Mirip ya perhitungan kita yang 1,5 kolov. Nah, tetapi saya biru ini 24 jam. Kenapa? Nah, balik ke yang bulat ini. Nih, kalau kita sudah melakukan koreksi cepat, jangan lagi melakukan koreksi cepat dalam waktu 24 jam, tetapi kita anggap ini sudah masuk ke koreksi lambat. Karena mau natriumnya berapapun, biasanya peningkatannya itu yang berbahaya. Jadi bukan misalnya tadi apa ya? Misalnya natriumnya 105. Nah, dok kan masih paling 4 meg itu naik jadi 109, 110. Ya, saya ngerti itu masih jauh, tapi peningkatannya kok biasanya lebih berbahaya. Saya dapat, maaf ya, bedah saraf itu dikonsul karena itu kejang dengan hiponatremia. Ternyata lab sebelumnya itu 106 kalau nggak salah. Terus lab keduanya hiponatremia itu 121. Itu cuma beda kalau nggak salah 16 jam. Jadi naiknya tinggi sekali. Nah, itu seperti itu. Udah saya bilang itu krisis. Jadi ya sudah, sebenarnya masuk suportif aja. Nah, kemudian kita evaluasi etiologi, jangan lupa, karena ini kemungkinan besar nggak langsung akut lah, karena selama 3 hari ini nggak ada muntah, nggak ada diare, loss segini banyak dari mana? Biasanya sudah ada hiponatremia kronik, cuma memang ada pemicunya. Jadi ada pemicu pneumonia sehingga memperberat kiatnya. Mungkin seperti itu. Nah, kita masuk ke hipernatremia. Kalau hipernatremia paling banyak itu kayak orang dehidrasi. Bayangin itu aja, kayak orang dehidrasi. Ini gejalanya mirip-mirip kayak hiponatremia, cuma dia lebih banyak seperti orang dehidrasi. Jadi agitated, ada sumeng-sumeng, haus, kering, seperti itu. Ini lagi-lagi saya ambil dari AFP karena bagus banget. Kalau teman-teman lihat, kalau sudah main hipernatremia, kita sudah tidak ingin menghitung osmolaritas plasma. Jadi cukup kita lihat sodiumnya lebih dari 145, terus kita assess status volumenya. Sama kalau dia hipervolume, ya karena ini kalau hipervolume juga lebih gampang. Nah, yang susah selalu yang euvolemic. Terutama di sini yang paling banyak ya, kalau euvolemic itu diabetes insipidus. Cuma teman-teman harus bedakan nanti sentral dan nefrogenik dengan cara desmopressin test atau dengan cara water deprivation. Kita nggak bahas itu, nggak usah repot. Ini sekali lagi, nanti saya bagikan mungkin tabelnya. Saya nggak tahu panitia, mungkin boleh dibagi slide saya, karena nggak mungkin juga saya bahas banyak sekali penyebabnya. Nah, koreksinya pakai apa, dok? Koreksinya ada 2. Kita pakai dextrose biasa atau pakai D5/4NS. Memang, kalau di luar negeri itu harus dihitung natrium infusatnya ada berapa. Cuma pada kenyataannya di klinis kita biasanya hipernatremia ini penyebabnya kan karena penyebab lain ya.
jarang yang idiopatik seperti tadi CIAT itu. Jadi kebanyakan kita koreksi pakai cairan D5/4 ml atau D5 buta aja. Kita nggak hitung natrium infusatnya ada berapa. Jadi saya masuk aja nih kalau hipernatremia, saya masuk ke cara berpikir praktis karena cara koreksinya banyak banget ini. Ini semuanya beda. Saya nggak ketemu yang sama. Jadi penyebabnya hanya 3. Ekskresi air saja yang meningkat, terutama diabetes insipidus atau low diuretik. Yang kedua, koreksi biasanya nih, koreksi Big NAT yang terlalu tinggi, atau koreksi NaCl, tapi bukan yang 0,9 ya, tapi koreksi NaCl yang 1,8% biasanya. Gak usah pusing, kita nggak ada di sini. Terus yang satu lagi adalah intracellular shift. Jadi misalnya kita ada pos kejang atau apalah pos olahraga berat gitu, rhabdomyolysis, itu akan menyebabkan hiperlaktatemia. Jadi tukeran dia, natriumnya keluar. Formulanya ini agak sedikit repot. Formulanya pertama kita harus hitung free water deficit. Jadi hitung defisit cairan dulu. Dan defisit cairan itu kita harus tambahkan insensible water loss dan urine output pada hari itu, dan baru kita akan berikan cairan sampai penurunannya 0,5 ml per jam. Saya nggak masukin formulanya ya sayang. Jadi cara hitung defisit cairan adalah total body 0,6 untuk pada laki-laki atau 0,5 ya dikali body weight dikali natrium serum dikurangin 140 dibagi 140, atau kalau di buku ajar itu natrium serum dibagi 140 dikurangin 1. Nanti kita lihat contohnya ya deh, saya juga lupa ini tulis. Ini natriumnya 152, mirip kayak yang tadi, cuma ini pasiennya CVD, dia lebih lemas. Ini defisit airnya dihitung karena dia cewek 0,5 kali body weight dikali ini pakai rumus 152 kurang 140 dibagi 140, atau 152 dibagi 140 dikurangin 1. Jadi totalnya 3,42 liter. UOP-nya anggap aja lah, karena kan dia sulit makan, ya udahlah anggap aja cuma berapa cc, kita nggak usah hitung lah. Nah IWL-nya 10 cc dikali berat badan. Sebetulnya harusnya sedikit lebih tinggi ya, tapi ya udah kita anggap 800, jadi total 4,2 liter kira-kira. 4,2 liter ini kita harus berikan selama tadi kita mengejar 12 ml, dan turunnya nggak boleh lebih dari 0,5 ml per jam. Jadi totalnya kalau 12 ml, ya kita harus berikan dalam 24 jam. Jadi totalnya 4,2 liter dalam 24 jam. Ini banyak loh. 4,2 liter itu berapa kolov? 8. Sekitar 8 kolov. Jadi tidak menjawab sebenarnya kalau kita, dok, izin natriumnya 150 gitu, 154, saya berikan D5/4 ml per 8 jam. Ya oke lah, tapi turunnya mungkin agak jauh ya. Gitu. Kita masuk ke hipokalemia. Nah ini kita udah mulai agak ringan ilmu kita ya. Jadi kalium itu prinsipnya adalah gimana ngomongnya ya, koreksi hanya kalau perlu lah gitu, prinsipnya gitu, sama kayak natrium. Tapi kalau hiper dia ada hafalannya. Jadi kalau tadi kan hiponatremia harus hitung buat cari dia etiologinya, harus hitung juga koreksinya berapa rate-nya. Kalau hipernatremia juga harus dihitung koreksinya. Kalau ini lebih gampang. Jadi hipokalemia itu cuma lihat indikasi, kalau terus hitung. Kalau hiperkalemia itu ada hafalannya. Cuma begitu doang. Ini ada indikasi-indikasinya yang udah pasti kita koreksi itu kalau severe, yang sudah pasti ya. Gak usah lah, begini aja langsung ya. Maaf. Nah ini, nanti saya balik sebentar ke depan. Tapi ini cara pikirnya. Penyebab hipokalemia itu cuma 3. Yang pertama intake kurang. Jadi pasiennya misalnya nggak mau makan tadi 3 hari, seminggu gitu. Yang kedua diare, muntah-muntah, jelos, atau ada kelainan renal, RTA, apalagi misalnya Bartter syndrome, Gentleman syndrome, diuretik gitu ya, itu renal loss. Atau misalnya ada penyebab yang menyebabkan transcellular shift, dalam hal ini intracellular shift, misalnya alkalosis. Nah, indikasi koreksi yang harus dikoreksi, teman-teman cuma lihat 2 aja, yang mutlak sama yang kuat. Yang ada perubahan EKG itu diindikasi kuat, ya.
Kalau yang mutlak sama yang kuat apa bedanya, Dok? Sama-sama dikoreksi. Kalau yang mutlak kita masuk CVC, kalau yang kuat kita tidak perlu pakai CVC. Masih bukan nggak perlu, masih boleh lah pakai perifer gitu. Ya, ini yang saya lingkarin ini cara koreksinya. Tadi saya rangkum juga, tapi teman-teman ingat aja di sini ada angka 10 sama 20. Jadi kalau perifer koreksinya itu 10 meg per jam, kalau dia sentral dia 20 meg per jam. Kemudian maksimal kalau dia di perifer osmolaritasnya, jadi ini tadi rate ya, 10 meg per jam itu rate, tapi ini konsentrasinya tidak boleh melebihi 20 sampai 40 meg per liter. Nih, gini aja deh. Nih, saya masuk sini. Ini rangkuman saya juga. Cara ngitungnya nanti kebutuhan harian kalium ditambah dengan defisit kalium. Kalau kita koreksi perifer, maka kedua ini harus ditambahkan, kayak tadi saya bilang. Tapi kalau ketika koreksi sentral, kan dia cepat. Kita tidak perlu mereplace kalium harian, jadi hanya mereplace defisit kalium. Nanti kita lihat contohnya ya. Kalium oral sebesar 40-60 meg itu meningkatkan kalium sebesar 1 sampai 1,5. Tarik kesimpulan aja, memang nggak boleh ya, karena belum ada hitungan yang jelasnya, tapi sekitar kalau 20 kita berikan 20 meg misalnya, kita bisa meningkatkan sebesar 0,5, sekitar segitu, 0,25 sampai 0,5. Ini nanti bermakna karena kita obat dewa kita kan KSR di ini ya, di lapangan. Kemudian kalau kalium IV tadi saya sudah sebutkan rate-nya untuk akses murni 20 mana nih? Ya 20 meg per jam. Kalau untuk perifer 10 meg per jam. Konsentrasi maksimal 20 sampai 40 meg per liter. Gitu. Oh ya, ini juga nggak boleh dicampur sama dextrose karena nanti paradoks. Karena kalau diberikan dextrose nanti akan memicu insulin. Sedangkan kita tahu insulin akan menyebabkan intracellular shift of kalium. Ini contohnya, ini kaliumnya cuma 2,4, pasiennya stabil, tapi ada perubahan EKG. Jadi kita masuk indikasi kuat. Mana tadi? Nih, indikasi kuat ya. Kaliumnya kurang dari 3, ada perubahan EKG. Jawab kebutuhan kalium hariannya 60 kali 1, 60 meg. Defisitnya kita mau ngejar dari 2,4 menjadi 3. Jadi 0,24 dikali 60 itu 14,4. Total kita butuh sekitar 75 meg, 74,4 ya lebih tepatnya. 75 meg berarti kita perlu satu KCl kan 25 meg. Jadi kita perlu 3 flakon. Cara memberikannya gimana? Ini tadi sudah saya bilang, ini kita cukup perifer aja. Nah, kita masuk premix. Premix KCl 25. Jadi tambahkan NaCl 500 dengan KCl 1 flakon 3 kolof selama 24 jam. Rate-nya 1 kolof untuk 8 jam. Total 3 kolof. Nah, itu kan dok, itu cuma sampai 3 meg. 3 sampai 3,5 gimana? Nah, berikan KSR. KSR ini 8. Jadi 600 mg setara 8 meg. Jadi 3 kali 8 tambah 24 meg. Tadi saya bilang apa? 20-an sekitar meningkatkan 0,25 sampai 0,5. Jadi kalau kita berikan 24 ya anggap aja ya kasarnya aja bisa meningkatkan kalium sekitar 0,5 meg. Pada kenyataannya teman-teman gak usah terlalu eksak untuk yang ini, untuk KSR-nya. Karena kalau pasien masih bisa makan, pada umumnya kita baru koreksi biasanya 1 kolof 2 kolof, kaliumnya udah bagus banget. Gitu. Jadi makanya kita juga berikan premix karena biasanya overshoot itu nanti kaliumnya jadi 4, gitu pengalaman saya ya. Nah, kemudian itu untuk hiperkalemia. Penyebab hiperkalemia ini pada umumnya sih ekskresi yang terganggu sama adanya extracellular shift. Dah, kebanyakan 2 itu aja. Nah, koreksinya ini dilakukan, ini guideline banyak ya. Nih, saya kasih rangkum aja. Koreksinya itu kalau kita berikan kalau pasiennya itu 1 bergejala, 2 perubahan EKG. Dah, begitu aja. Ada ininya, ada hafalannya. Jadi yang pertama berikan ciagulconas, ya ini 1 gram berarti ya, di IV push. Kemudian yang kedua masukkan insulin ditambah dextrose. Ini pertanyaan paling seringnya, dok, ciagulconasnya lagi dicari di gudang. Kalau di tempat saya karena ada jarang ya, boleh nggak insulin dulu? Jawabannya nggak boleh, karena kita berikan membran stabilizer dulu.
Kemudian pertanyaan keduanya, dok, insulinnya IM, dextrose-nya IV boleh nggak? Nggak. Ini dicampur. Untuk tadi ngejar apa? Tadi ngejar intracellular shift-nya, dan ini paling bagus kalau insulinnya di IV. Yang kedua, berikan big nut drip. Ini kalau bergejala banget, atau dia kaliumnya tinggi sekali, misalnya lebih dari 6,5, atau dia benar-benar perubahan EKG Talty. Kalau selain itu, jadi cuma ada perubahan EKG yang ringan, kok jadi perubahan EKG yang ringan, jadi cuma lebih dari 6, kemudian pasiennya juga nggak kenapa-kenapa, apalagi dia sudah kronik, misalnya CKD gitu, saya jarang pakai big nut. Karena ini biar gimana, ini larutan pekat, dan kalau kita drip cepat, drip 1 jam, biasanya suka phlebitis. Ini teman-teman bahkan kalau dimasuk di guideline, dia nggak ada yang drip 1 jam. Dia IV drip cepat. Jadi ngomongnya itu selama 15-20 menit. Itu kan berarti harus akses sentral. Nah, kita jarang kita pakai di praktik sehari-hari. Kecuali dokter udah PPDS, nanti di sentral ya tetap aja harus pasang, itu kan harus nunggu ya. Harus coding juga kan kalau kita BPJS, coding CVC-nya gitu. Nah, kemudian kita tambahkan dengan beta agonis inhalasi, albuterol atau salbutamol. Nah, yang berikutnya kita bisa berikan yang paling sering itu furosemid dan kalitik. Ini kalitik nih maksudnya, dok. Kita berikan 3 kali 1 saset ya, berapa tuh dosisnya kan? Saya agak lupa. Nah, kalau dia persisten atau pasiennya udah kejang dan kita tidak bisa lakukan koreksi, jadi dikoreksi masih EKG-nya masih Talty misalnya, ya mau nggak mau HD. Seperti itu. Jadi kalau hiperkalemia, kita lakukan koreksi bila dia ada indikasi untuk kegawatan, yaitu perubahan EKG dan bergejala. Nah, perubahan EKG dan bergejala ini sebetulnya sudah mencakup kadar kalium, karena kalau kadar kaliumnya cuma 5,8, nggak akan ada perubahan EKG. Tapi kalau kadar kaliumnya 7,2, pasti deh ada. Dan mungkin ada kejang dan lain-lain. Jadi kadar kalium itu kebanyakan hanya pemanis lah, hanya untuk menegaskan bahwa ini memang disebabkan karena hiperkalemia. Talty-nya. Ini kaliumnya 6,7, pasiennya dengan ARDS, dengan CKD stage 4. Ya, ini tadi teman-teman hafalan aja. Kalau ini jawabannya udah nggak ada lagi yang praktis-praktis. Dihafalin aja, kasih cagulkonas, kasih insulin dan dextrose 10 unit dan 2 flakon, kemudian tambahkan furosemid, karena tensi kan bagus nih ya, jadi boleh tambahkan furosemid 2 ampul IV, kemudian tambahkan inhalasi. Kalau dia perintubasi, boleh tambahkan inhalasi, ada tuh kan alat inhalasi buat intubasi, tapi kalau nggak ada alatnya nggak usah. Kemudian kalau memang dia persisten, dan apalagi dia di ICU, boleh tambahkan big nut sambil menunggu HD support, HD Cito lah kita ngomongnya ya. HD support itu karena dia bukan CKD stage 5, jadi sebetulnya dia bukan indikasi HD, tapi karena dia hiperkalemia, kita berikan HD untuk mensupport kaliumnya, jadi HD support namanya. Untuk yang nomor 5, 6, 7, 8 ini ya dihafalin aja ya teman-teman ya. Jadi hipomagnesemia ini penyebabnya sih kebanyakan intake dan ada gangguan di paratiroid hormon biasanya, barengan sama kalsium. Jadi 2 itu doang. Ini saya ambil dari buku, cuma kita kayaknya nggak usah pusingin ini. Saya mau lingkarin ini aja. Jadi kalau dia hipomagnesemia yang berat, ada buku yang bilang 1, tapi saya pakai 1,2 aja lah. Di Indonesia kita pakai kalau lebih dari kurang dari 1,2, kita bilang harus koreksi. Cara koreksinya ada 3. Yang pertama, berikan MNG SO4, terserah mau 20%, mau 40%, nanti berbeda di gramnya aja, sekali, terus dicek ulang, kalau bagus udah, stop. Atau dicek ulang, 8 jam masih jelek, diulang, jadi boleh tiap 8 jam. Atau kalau udah jelas persisten, 2 kali, 3 kali dicoba, masih hipomagnesemia, ya udah pakai protokol drip aja. Jadi di drip 1 gram per jam. Jadi caranya cuma 3 itu. Bukunya banyak, jadi teman-teman tergantung mau pakai buku apa, tapi kira-kira cuma 3 ini caranya. Ini ada MG SO4 40% sama 20%. Cara hitungnya, ini dalam 100 mili. Jadi 20% dalam 100 mili itu ada 20 gram. Jadi kalau dia cuma 25 mili,
berarti dibagi 4 aja, adanya 5 gram. Kalau 40 gram dalam 100 mili dibagi 4 ya adanya 10 gram. Ya, jadi ini hafalin aja, ini 5 gram, ini 10 gram. Dalam satu ini ya, satu flakon. Ini cisplatin base 1,1 magnesiumnya. Boleh lah ya. Kenapa kaliumnya kita nggak usah terlalu pusingin? Karena hipokalsemia bisa disebabkan karena hipomagnesemia. Jadi kalau ada hipomagnesemia dan hipokaliemia ringan, dudukan hipomagnesiemianya. Jangan kebanyakan koreksi gitu, nanti bingung. Kecuali kalau hipokalemianya berat. Jadi kita koreksi IV, kita ambil MgSO4 20%, yang paling lazim di rumah sakit adanya 20%. Ini udah tahu ya, jadi kalau kita mau koreksi 4 gram bolus, ya 20 mili kita ambil. Kita pakai pelarutnya dextrose dalam 10 mili, drip cepat ini ya. Kemudian cek ulang, dan koreksi kembali bila dibutuhkan. Jadi kita koreksi 6 jam, dok kan tadi Q8 hour, kenapa koreksinya 6 jam? Ya karena kalau kita koreksi di jam ke-8, nanti hasilnya nunggu lagi. 1 jam, 2 jam. Jadi kita ceknya dalam 6 jam. Boleh koreksi kembali. Nah, tapi pada praktiknya, kebanyakan kalau karena cisplatin, itu kasusnya agak ribet. Jadi dia bisa lama tuh, kalau nggak salah sekitar berapa? Seharian, setengah hari sampai 1 hari. Jadi kebanyakan kita kasihnya nggak bolus-bolus, tapi kita infus akhirnya. Jadi yang diinfus berapa rate-nya? 1 gram per jam. Ya tadi berapa 1 gram? 1 gram itu 5 liter. Kan bagi 5 aja. Maaf, 5 mili. Gitu. Oke, kira-kira begitu hipomagnesemia. Nah, kalau hipermagnesemia, ini kebanyakan karena CKD dan tumor lisis. Ini mirip. Jadi hipomagnesemia dan hipokalsemia itu mirip. Hipermagnesemia dan hiperkalsemia itu juga mirip. Tuh. Koreksinya itu hanya ada ada 3, benar. Jadi koreksinya hanya ada 3 caranya. Yang pertama kalsium glukonas, yang kedua adalah diuretik, yang ketiga HD. Jadi teman-teman nggak usah hafalin ini magnesiumnya. Sering pada konstipasi ya. Ini kita angkat karena sering juga nih pasiennya geriatri konstipasi diberi hipermagnesemia gitu. Jadi pasiennya malah kayak kaku-kaku, malah kayak ini keluhan ini biasa begini nih. Tuh. Ya, jadi kayak orang hipokalemia juga gitu. Nih obatnya. Cairan, jadi kayak yoyo ya ini ya. Jadi kita kasih loop diuretik 2 kali 2 ampul atau drip, kasih cairan biar keluar magnesiumnya, dan kasih CA glukonas. Kemudian treatment etiologinya. Nah, ini hipokalsemia. Hipokalsemia ini juga penyebabnya banyak, dan tadi kan hipomagnesemia berhubungan sama ginjal sama parahormon. Nah, ini berhubungan sama parahormon. Cuma di sini yang perlu teman-teman jadi garis bawahi itu kalsium serum tidak melulu berhubungan dengan hipokalsemia. Jadi kalau hipokalsium misalnya ini 7,8, tapi pasiennya hipoalbuminemia, maka kita tidak bisa percaya. Jadi kita harus ukur Ca2+, jadi ion kalsiumnya. Karena kalsium serum itu berikatan dengan albumin. Gitu. Nah, cara pendekatannya, lihat, hipomagnesemia, ada hipomagnesemia atau hipermagnesemia, karena ini akan mempengaruhi juga kalsiumnya. Kalau dia beneran hipokalsemia, sebenarnya ya teman-teman harus cek vitamin D, terus kadar 25 OH dan PTH. Sebenarnya begitu. Cuma kan di sini susah. Jadi ujung-ujungnya sih biasanya kita koreksi, ya udah koreksi kalsium aja gitu. Nih, jadi yang paling sering ada 3 ini, CKD, defisiensi vitamin D, sama hipoparatiroid. Kenapa? Karena ini paling sering pada orang yang post tiroidektomi. Jadi keambil juga, kalau ini vitamin D defisiensi, ya 60% orang Indonesia defisiensi vitamin D berat. Yang CKD, saya rasa saya nggak usah bahas. Nah, ini cara ngebedainnya cuma bisa ya pakai ini, vitamin D, 25 OH vitamin D, sama paratiroid hormon. Ya oke lah, kalau CKD mungkin masih bisa dibedain ya, karena kreatinin naik. Tapi kalau vitamin D, mau nggak mau harus cek vitamin D. Kalau hipoparathyroidism, mau nggak mau harus cek PTH.
Koreksinya hanya satu, yaitu CA-gluconas berikan 1 gram diulang dalam dextrose 5% dan boleh diulang-ulang sampai dia bagus. Jadi ini nggak ada drip ya. Ini beberapa guideline-nya ya. Saya kasih di sini karena kita nggak keburu bahas. Jadi biar teman-teman bisa baca lebih suka pakai yang mana. Ini semua sama, guideline-nya sama, pendekatannya sama. Tapi nanti teman-teman boleh pilih. Misalnya kayak ini 2 guideline yang berbeda, tapi ujungnya sama. Contohnya dia PTH-HRP meningkat itu pada malignancy. Ya kan? Ini benar juga. Tingkatan elevated PTH-HRP, vitamin D normal. Ya udah benar kan sama, vitamin D normal, PTH-HRP itu malignancy gitu. Ini maaf. Ini kita kelewatan. Ini hiperkalsemia ya. Kalau hipokalsemia tadi obatnya cuma satu, kalsium gluconas, satu ampul dalam dextrose 5%, bisa di-drip cepat, diulang, dan kalau misalnya hipokalsemia bisa diulang. Itu cuma itu terapinya. Nggak bisa kita kayak magnesium tadi, kita drip, kita infusion seperti itu. Nah, kalau hiperkalsemia, penyebab paling banyaknya itu adalah tumor lisis, CKD, sama hiperparathormon, hiper PPH. Ini cara terapinya ada 4, mana ya? Ini. 1, hidrasi, yang kedua furosemid, yang ketiga bifosfonat, kita nggak ada di sini. Yang keempat adalah HD. Itu cara, ini ada deh, ada bifosfonat. Itu cara terapinya. Jadi kalau teman-teman ketemu hiperkalsemia, kebanyakan sih karena ini ya, kebanyakan karena CKD, ya sebenarnya sih kalau seperti itu udah tinggal diuretik dan siapin HD, kayak gitu. Tapi kalau misalnya karena keganasan, berikan cairan. Cairannya bisa gila-gilaan, cairan itu sekitar 4 liter. Kan benar, cairannya 4 liter dalam 1 hari, kemudian kasih diuretik. Ini mirip seperti hipermagnesiumnya tadi ya. Cuma kalau hipermagnesiumnya itu punya CA-gluconas, kalau dia punyanya bifosfonat. Itu sisanya sama tadi. Itu saja mungkin cepat ya, ini 1 jam kurang. Saya rasa sih nggak mungkin juga teman-teman tahu semua secara detail. Makanya nanti mungkin ada baiknya slide-nya dibagi dan teman-teman baca lah. Ada kepean buat algoritma. Kalau saya sih selalu masih nyontek, jadi saya nggak hafal juga kok algoritmanya, penyebabnya gitu. Begitu saja mungkin, Dr. Ian, saya serahkan kembali acaranya. Terima kasih Dr. Christopher, pembahasannya sangat komprehensif, tapi memang gangguan elektrolit memang banyak banget ya dok ya? Iya. Memang banyak banget. Jadi ini tentunya, tapi ini pasti akan banyak ada pertanyaannya dok, soalnya sangat aplikatif kan, soalnya setiap hari pasti kita akan ketemu. Yes. Nah ini langsung aja kita langsung jawab kali dok ya. Oh, Ayolah. beberapa sudah banyak yang bertanya dok, slide-nya apakah boleh diminta? Mungkin langsung di-share di itu aja mungkin dok ya? Di chat itu biasanya bisa langsung share itu dok, karena banyak yang minta dari tadi, ada yang hubungin gitu. Tapi memang soalnya akan sangat berguna sekali sih untuk gangguan elektrolit. Baik, terus saya lihat ya. Slide oke, ya. Saya sebenarnya nggak pernah mau bagi slide, tapi khusus ini saya akui aja kalau nggak ada slide-nya, udah pastilah nggak bisa. Karena saya juga nyontek ini biasanya, nggak hafal. Betul dok, soalnya memang banyak sekali sih ininya ya. Dari segi patofisiologi, tapi tetap harus ada hafalannya. Nah ini udah dibagi sama benar, harus ada. dokter. Terima kasih, dok. Sama ini mungkin kalau adalah kan banyak banget ya. Jadi teman-teman mungkin tahu patofisiologi itu yang dasar-dasar aja, kayak natrium sama kalium tuh wajib tahu cara ininya ya, cara kerjanya di ginjal tuh ditubulus apa. Kemudian kenapa magnesium itu penting? Dia bisa bikin hipokalemia, bisa bikin hipokalsemia, hipomagnesiumia itu. Karena hipomagnesiumia itu berhubungan dengan kerja parahormon, dan magnesium juga berhubungan dengan kanal ion kalium di ginjal gitu. Oke. Baik dok. Nah ini sudah diberikan oleh Dr. Christopher bagi para peserta yang mau bisa langsung download. Nah ini dok sudah banyak pertanyaan dok. Kita langsung ke bagian sesi tanya jawab ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan pertama dari Dr. Nunu dok. Pertanyaannya kita lihat mana tadi. Dok, izin bertanya, sebagai dokter jaga IGD, kalau ada case seperti ini
terutama yang bagian natrium sepertinya ya. Lebih baik konsul dulu apa langsung diberikan NaCl? Itu dok, dokter Nunu. Untuk sebentar gimana tuh untuk dokter jaga. Iya, sebagai dokter jaga di IGD, biasa mungkin mereka periksa natrium dok. Periksa natrium, terus dapat hiponatremi gitu. Apa langsung dikoreksi atau konsul dulu gitu? Oke. Ini pertanyaan kayaknya selalu saya ditanyain deh waktu saya ngajar ACLE sama ngajar soal TMI, NTMI juga saya ditanyain. Dok, konsul dulu. Gini, pertanyaannya masuk kompetensi atau tidak? Kan begitu dulu ya. Kalau pertanyaan ininya legalnya ya. Nah, kalau teman-teman, saya jadi teman-teman, saya sih siapin, tapi saya selalu konsul. Karena larutan pekat, biar gimana, perlu saya nggak tahu di center teman-teman ya, tapi kalau di center saya di RSCM kita ini inform consent. Jadi di Ukrida juga. Jadi kalau pasang harus inform consent kan ada perlu ininya, flebitis, meninggal mendadak, ya kan kejang, ya itu saya rasa kalau udah seperti itu siapa yang tanggung jawab nanti kan pasti DPJP-nya kan. Kalau ada teman-teman kerja pasti DPJP-nya ada dokter spesialis. Nah sebaiknya konsul. Lain perkara kalau nggak bisa dihubungin. Yang penting sudah di WA kan udah tahu gitu. Jadi ini mungkin pertanyaannya lebih ke arah administratif ya mungkin ya, legal, sisi legal. Kalau dari sisi legal seperti itu. Tapi kalau dari sisi medis ya itu kan tergantung ke kompetensi teman-teman masing-masing. Kalau nggak yakin ya jangan, kalau yakin ya boleh gitu kan. Tapi kalau saya pribadi saya akan siapin. Mungkin yang ini pertanyaannya dia lebih ke, mungkin kalau yang ini ya, mungkin maksudnya yang severe atau yang sudah simptomatik, mungkin pasiennya kejang-kejang gitu. Terus natriumnya ternyata dia dapat 100 misalnya dok. Mungkin yang mau ditanyakan apakah langsung dikasih NaCl 3% atau dia harus konsul dulu ke dokter spesialisnya gitu. Nah, berarti kan pertanyaannya kan sebenarnya udah benar, pertanyaannya antara aspek legal sama aspek medis kan. Kalau aspek legal, jawaban saya tetap sama. Koreksi kegawat daruratan, termasuk koreksi beginian nih, yang nggak usah beginian aja sih, ada insulin, ada bitnat, itu kan masuk kompetensi 4 di dokter umum kan. Nah, jadi ada aspek legalitasnya, cuma tetap konsul, tetap di WA. Jadi siapin sambil konsul. Kan dokter kan nggak mungkin dokter gerubuk-gerubuk, dokter yang ambil, dokter yang tusuk, dokter yang gantung NaCl 3% ya kan, pasti ada bantuan perawat, dokter resepin diambil dulu di farmasi, apalagi aksesnya mungkin harus khusus, nggak bisa dibikin 3-way, jadi harus pasang lini kedua misalnya. Ya sambil nunggu ya dokter WA atau dokter telepon. Itu soal aspek legal. Kalau soal aspek medis, saya rasa nggak ada. Kalau dokter memang udah lulus ya, maaf ya, udah lulus UKM MPD itu ya, saya rasa sih boleh langsung aja. Kecuali benar-benar dokter bingung. Dok, ini NA-nya 128, pasiennya kejang. Bener nggak karena natrium? Nah, itu boleh konsul. Jangan digantung dulu, dikonsul dulu. Tapi natrium 106, aduh jangan jangan tunggu-tunggu. Gitu. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak Dokter Christopher. Mungkin itu jawabannya sangat jelas sekali ya Dokter Nunu. Tapi memang Dokter Christopher, ini seringkali sih kalau dokter-dokter yang senior yang sudah tua ya penyakit dalamnya, itu takut sekali untuk menggunakan NaCl 3% kalau diberikan secara bolus lah, secara akut lah untuk koreksi cepat. Karena mereka takut tadi ya cerebropontine myelinolysis ya CPM itu. Jadi memang seringkali bisa, kayaknya sih kalau dulu saya pengalaman dulu jadi dokter jaga ya waktu masih sebelum PPDS itu dimarahin sih kalau kita kasih NaCl 3% gitu ya, karena mereka sepertinya ilmunya kalau yang dulu tuh tetap pakainya NaCl 0,9 gitu, jarang sekali pakai NaCl 3% mungkin karena takut itu. Betul. Ya. Jadi mungkin memang lebih aman sih, harus tahu dokternya juga ya. Kalau dokternya ini lebih baik sih memang konsul dulu, karena yang disalahin biasa juga dokter jaganya kalau dari segi sehari-hari gitu ya dok ya. Kalau saya ya dokter tadi udah lulus spesialis penyakit dalam juga kah? Udah sih, iya di Pajajaran. Ya, nah kalau dokter Ian nih kan udah spesialis penyakit dalam, mungkin kalau kita dok udah dikonsulin mah kita udah yakin aja ya dokter Ian ya. Tapi kalau dari saya sih waktu dokter jaga memang dimarahin, tapi kita kan bukan kerja demi nggak dimarahin ya. Kalau saya ya,
Kita kan kerja demi pasien. Jadi kembali lagi, sambil digantung, sambil konsul. Ya, kalau ternyata belum kepasang udah dijawab, jangan 3%, kasih NaCl 0,9, kasih kapsul garam 3 kali 2000 mg, kan begitu kan biasanya kan. Ya udah, tulis di CPPT, mau gimana. Tapi kalau ini jam 2 pagi, dokternya juga nggak jawab, biarin aja dimarahin. Kalau saya pernah kok dimarahin, biarin aja, pasiennya selamat. Kan kita kerja bukan buat itu. Terus, nah cuma jangan ngaco. Nanti kalau dokter kasih natriumnya 131, pasiennya kejang, dikoreksi NaCl 3%. Terus bilang, oh, toh tadi kan selamat, ini kita koreksi karena kejang. Berapapun kadar natriumnya. Nah, itu ngaco. Nah, kalau kayak gitu kan udah nggak ada lagi dasar ilmunya. Tapi selama kita bisa menunjukkan dasar ilmu, kalau saya lebih setuju kita agresif. Saya merasa saya dilaporin oleh dokter umum itu banyak sekali yang terlalu defensive minded gitu loh ya. Apakah ada usul dok? Apakah ada advice dok? Cuma gitu doang pertanyaannya. Sebenarnya kan kalau ada kegawatannya kita bisa mengusulkan ya. Dok, saya udah siapkan ini, boleh nggak saya pasang? Gitu kan bisa. Gitu ya, nak. Tapi baik lagi, ya tergantung lah dok. Iya betul. Kalau lagi internship ya gimana ya? Ntar nggak dilulusin ya. Ya terserah lah. Tapi itu kalau saya sih. Iya betul. Saya setuju sih sama Dokter Christopher, itu yang paling penting patient safety ya. Nah dok, ini pertanyaannya udah banyak lagi nih dok. Berarti yang tadi untuk Dokter Nunu udah kejawab ya dok ya, Dokter Nunu. Nah ini sekarang dari Dokter Friska nih dok. Nah siang dok, izin bertanya, tidak salah dokter tadi menyebutkan hipermagnesemi gejalanya hampir sama dengan hipokalemi. Bagaimana gejala spesifik supaya kita tahu memberikan terapi tepat pada pasien jika di daerah tidak ada periksa elektrolit. Nah ini mungkin pertanyaan sulit, tapi memang perlu di ini. Silakan Dokter Christopher. Dok, gejalanya sih bukan cuma ini dok. Jadi hipokalemia sama hiponatremia bisa mirip. Hipokalemia sama hipernatremia bisa mirip. Kalemia sama hipokalemia bisa mirip dok. Sama-sama cardiac arrest misalnya. Jadi nggak bisa. Jawabannya apa? Kita memberikan terapi yang tepat jika tidak ada periksa elektrolit, jawabannya nggak ada. Jawabannya kalau benar-benar tidak bisa periksa elektrolit, jawabannya hanya bisa pakai ilmu sesat. Jadi secara membuta. Kram, paresis, pasiennya muda, cewek muda, usia 22 tahun. Udah pernah kayak gini, Mbak, sebelumnya? Pernah, sejak saya SMA. Saya langsung tahu mungkin ini ada RTA, atau jadi hipokalemic periodic paralysis karena renal loss. Jadi RTA, hiperaldosteron, Bartter syndrome, Gentleman syndrome. Kalau kayak gitu kita buta aja, tapi jangan pernah butanya itu kalium pekat ya. Jadi jangan pernah kayak di CVC gitu, jangan. Jadi di premix aja kecil-kecil. Itu sesatnya ya, ilmu sesatnya ya. Tapi kalau dia bisa cek elektrolit, tidak bisa cek magnesium, ya koreksi aja kaliumnya. Kalau nggak membaik atau kaliumnya refraktor, jadi 2,4 jadi 2,8, 2,8 dikoreksi lagi 2,8, ya mungkin ada hipomagnesemia itu. Jadi koreksi, kasih aja MgSO 4 dibolus kayak 1 kali ya. Nah dicek, jangan-jangan kaliumnya naik, ya berarti benar ada hipomagnesemia. Gitu. Jadi jawabannya kalau nggak ada elektrolit sama sekali apa? Nggak bisa, sesat aja, buta gitu. Baik dok, memang elektrolit ini susahnya memang kalau di daerah, saya dulu juga pernah di daerah Tenggara gitu, Sulawesi Tenggara gitu, itu juga elektrolitnya susah banget diperiksa dok. Jadi memang tidak semua rumah sakit bisa periksa elektrolit. Bahkan paling maksimal tuh kayaknya sepertinya mungkin natrium kalium, itu pun juga udah di tempat yang rumah sakit rujukannya provinsi gitu. Jadi memang tadi mungkin udah dijelaskan dari Dokter Christopher ya, untuk Dokter Friska tadi yang bertanya. Jadi kalau nggak ada elektrolitnya jangan ya dok ya. Sebenarnya jangan diberikan secara ini. Tapi soalnya klinisnya mah nggak ada yang spesifik ya dok ya, mirip-mirip kalau elektrolit tuh. Betul. Tapi dok, gimana kalau pendapat dokter kalau EKG dok? Kalau EKG misalnya hipokalemi kan kadang kita jelas tuh gelombang U atau ada hyperaktif atau ada high QT. Boleh. Jadi kalau intinya kalau nggak ada pemeriksaan lab, ya lakukan semua pemeriksaan yang bisa mempersempit diagnosis kita. Tapi jangan lupa, kalau saya EKG saya di Kalimantan itu hampir semua ya jelek, jadi kayak rumput.
Nah, bisa nggak dijamin itu play dari T imperatif aja suka nggak berani. Nah, itu aja. Di daerahnya nggak ada pemeriksaan kalium. Apakah EKG-nya yakin ini yang grounding-nya bagus, yang 12 channel, yang 24 channel, ataukah ini yang ya udah asal ada EKG. Nah, itu harus juga gitu. Jadi saya bilang sih selalu berangkatnya ke gejala sama inform consent, selalu inform consent. Bilang aja kita nggak ada pemeriksaan ini, tapi kalau lihat dari keluhannya, dari klinisnya karena ada muntah-muntah, karena ada lemes, paresis, kesemutan, terus ya bolehlah anggap aja EKG-nya kayaknya gambarannya itu kayak menunjukkan ada kurang ke ion kalium, Bu. Mungkin kita boleh kita cek, kita coba aja trial. Jadi kita secara blind correction, tapi dengan premix, jangan dengan pekat. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya mungkin flebitis, tapi untuk efek samping lain seperti kayak misalnya apa tadi ya, misalnya kita terlalu cepat koreksi, kita kejang jadinya, atau kardiak aritmia, itu minimal karena kita berikannya premix. Boleh? Ya saya setuju, dok, yang ini udah nggak tahan banget. Ya udah, tanda tangan, lakukan aja. Gitu. Kan nggak akan ada yang bisa lain. Baik dok, terima kasih banyak dok atas jawabannya dok. Untuk dokter Friska tadi sepertinya sudah cukup jelas ya dok ya. Nah sekarang untuk dokter Felix Setiawan, ada pertanyaan lagi nih dok. Kita ke pertanyaan berikutnya. Selamat siang dokter, izin bertanya bagaimana tanggapan dokter dengan pemberian NaCl kapsul? Nah ini nih, NaCl kapsul, gimana dok untuk NaCl kapsul? Ya, jadi ini sangat bervariasi, pendapatnya sangat bervariasi. Jurnal-jurnal yang sedikit baru, 2015 ke atas ya, sampai 2020, 2021, itu pasti bilang ya nggak terlalu bermakna, tapi bisa meningkatkan. Tapi ada juga yang bilang ini malah meningkatkan thirst. Saya tadi bilang meningkatkan rasa haus. Ujung-ujungnya kalau dia haus, dia akan minum air lebih banyak. Ujung-ujungnya karena penyebab hiponatremia paling banyak itu adalah siat, maka dia akan meningkatkan severitas dari hiponatremia. Sebenarnya begitu. Saya serahkan aja penggunaannya ke teman-teman. Tapi kalau saya pastikan aja dia intake sodiumnya itu bagus. Ini contoh kasus ini ya, contoh kasus nyata ya. Ini oma saya. Oma saya umur 94, dirawat di rumah, udah bedridden, Alzheimer berat, riwayat COVID berat 2 kali. Kita rawat di rumah, selamat, tapi natriumnya selalu rendah. 118, 120, dan lemes. Selalu lemes. Nah, kita kasih kapsul garam paling naik jadi 126, 127, tapi nggak pernah normal. Ya udah, akhirnya kita coba puter-puter. Ujungnya kita nggak pakai salt tablet, tapi kita cukupkan diet garamnya itu di 6 kali makan dia, kita selalu kasih garam. Jadi susunya ada garamnya. Sekitar 6 gram sehari. Jadi cukup ya itu. Sekarang natriumnya nggak pernah turun. Gitu. Jadi bisa bayangin nggak? Jadi kita kasih koreksi segitu lamanya 3 kali 500 kan, 500 mg, itu ternyata kan nggak bermakna karena cuma 1,5 gram. Karena kita kasih susu, ya susu kan natriumnya paling berapa? Gitu. Ternyata kita dengan cukupin garam, ternyata bagus. Gitu. Jadi sekali lagi, saya serahkan penggunaan kapsul garam ini untuk center teman-teman, tergantung center ya. Dan tapi kayak dokter Ian bilang, yang dokter-dokter senior sih hampir pasti masih pakai. Bahkan bisa 3 kali 2.000. Sebenarnya benar ya dok ya, 3 kali 2.000 kan 6.000, 6 gram kan sehari kan. Nah, cuma itu dalam artian dia nggak makan. Dia nggak makan yang lain. Kalau oma saya kan jelas nggak makan. Dia pakai sonde ya, pakai NGT, jadi cuma susu. Tapi kalau pasiennya makan, saya rasa itu malah jadi haus. Gitu. Kalau oma saya udah nggak bisa bilang haus. Jadi udah nggak apa-apa itu pakai segitu ininya. Tapi kalau masih bisa bilang haus, nanti malah haus minum terus. Gitu. Betul dok, ini terutama sepertinya yang pasien geriatri memang kebanyakan seringkali memang mungkin konsumsi natriumnya juga rendah sih ya. Jadi mungkin ada beberapa. Ya, betul. Seringkali memang kalau dokter geriatri sih ada tempatnya. Kalau kita udah yakin dia euvolemik, kita kadang sering kasih kapsul natrium. Tapi untuk di kasus-kasus yang non geriatri sih biasanya kita nggak cepat-cepat koreksi dok, karena memang sering itu ya dok. Ya, kan betul. siat kan biasanya paling sering penyebabnya. Betul. Dan kembali lagi sih sebenarnya kalau dia low intake, ya kita kasih kapsul garam 3 kali 500 kan 1.500 ya buat apa?
sebenarnya. Iya. Suruh aja makan yang ini, ya oke lah kalau dia nggak bisa makan kayak oma saya, ya udah dicampur garamnya sama sode. Jadi kita sering lupa tuh, kita sering berpaku pada angka aja, padahal kita lupa makannya ternyata cuma bubur tawar sama susu, lever NGT. Ya kan itu sodiumnya nggak ada, kaliumnya mungkin juga rendah. Kemudian kita juga sering lupa ternyata cuma apa air sirup ya. Jadi ada yang suka kan kasih di rumah air sirup doang ya dok, Rian ya. Kira ada Iya, tuh. betul. Sirup ya mana ada itu ya elektrolitnya gitu. Ternyata jawabannya bukan koreksi NaCl 3%, bukan koreksi dengan natrium kapsul, bukan pengobatan dengan tolvaptan karena oma saya sempat dapat tolvaptan ya. Iya. Cuma seminggu dia turun lagi. Ternyata jawabannya hanya simple. Jadi memastikan natrium intake daily. Udah simple. Gitu. Betul, soalnya karena maintenance kebutuhan sodium per hari dengan kalium kan juga perlu kan itu. Juga Dok, ya. perlu Jadi kalau benar, low intake benar. ya pasti turun. Betul, betul. Juga mungkin salah satu yang sering kalau misalnya kembali ke lapangan ini soal sih sebenarnya udah nggak ada dok ya. Mungkin jadi diskusi aja juga. Tumben saya Seringkali pikir bakal banyak. biasanya sih banyak ya kalau elektrolit soalnya ya apa ya praktikal banget lah setiap hari kita ketemu gitu dan seringkali ada banyak pertanyaan. Tapi ini sementara sih belum ada dok. Mungkin diskusi aja dok. Seringkali juga yang kelewat itu kita kasih misalnya udah hitung koreksi kaliumnya kurangnya berapa gitu ya. Tapi kok dikoreksi nggak naik-naik ya? Kadang mungkin karena tidak menghitung kebutuhan maintenance-nya. Jadi cuma defisitnya aja yang dihitung. Tapi maintenance per harinya mereka nggak tambahkan. Padahal tadi dari dokter sendiri juga sudah dibilang, kita harus kalau koreksi itu harus tambah dengan kebutuhan dia per hari itu perlu berapa gitu. Itu sering kelewat sih kalau itu ya. Kalau di Pajajaran juga itu, maksudnya dengan kebutuhan 1 Mac per kilogram hariannya. Iya, 1 Mac per harian, 1 Mac sih per hari. Iya deh. Soalnya 1 Mac per kilogram kalau kita badan. pakai guideline dari luar kita 3 Mac, tinggi sekali itu kan, 3 kali lipat. Iya, tinggi banget. Ya sudah Biasanya berarti sih ya kalau itulah. kalium 1. Ya itulah teman-teman, bisa dari diskusi aja kita bisa lihat bahwa sebenarnya Dokter Ian yang di Pajajaran sama saya itu aja ada beberapa sedikit detail yang berbeda ya, Dokter Ian ya. Iya betul. Ya jadi tapi nggak apa-apa asal tahu dasarnya, tahu target kita koreksi. Ya intinya makin agresif kita koreksi harus diperhitungkan akses dan cek elektrolitnya harus lebih agresif ya dok ya. Jangan diulang 3 hari lagi ya dok ya. Kita kasih NaCl 3%. Iya betul, soalnya kalau kalium sama natrium mungkin yang paling banyak di rumah sakit bisa periksa dan itu seringkali menjadi sesuatu yang penting gitu. Apalagi ya, betul. Ini dok, terutama yang kalium tuh berhubungan sama tadi kan dokter juga udah sebut ya, masalah phlebitis dok. Jadi konsentrasinya kadang untuk dokter umum yang kadang kelewat dok. Konsentrasi di perifer berapa, di sentral bisa berapa. Kalau sentral mungkin untuk dokter umum karena jarang koreksi lewat CVC gitu. Tapi kalau perifer sebenarnya harus, tadi kan dokter Christopher sebenarnya sudah sebutkan juga ya, 10 Mac per 100 cc itu udah maksimal ya. Kalau untuk perifer, maksudnya konsentrasi larutannya. Kalau kecepatannya tadi kan dokter juga sudah bilang itu 10 Mac per jam. Mungkin itu yang kadang untuk dokter umum mungkin harus menjadi catatan khusus. Ya. Saya mungkin izin, kalau ini kayaknya ini deh dok, kalau perifer kayaknya saya nggak pernah berani di atas 60 Mac. Jadi kalau premix 75 itu nggak ada tuh intinya. Paling maksimal premix 50. Kalau udah di atas 60 per 1000 cc kan sebenarnya kan. Jadi agak nggak berani per saya. 1000. Sama ini. Saya nggak tahu dok, kalau di Unpad itu kalau saya koreksi pekat, mau itu pakai NaCl 3% yang per 24 jam kayak mau pakai premix 50 itu harus sentral. Kalau kita pakai standar GCI ya, cuma mungkin nggak mampu laksana ya dok ya. Jadi saya sarankan kalau memang kita pakai perifer, kita jangan bolus-bolus lah. Karena koreksi Na yang 5 Mac per jam itu janganlah. Gitu-gitu ya nggak usah lah. Iya benar. Betul dok. Jadi kita di sini juga kalau secara praktisnya sih di rumah sakit nggak pernah sih yang bolus-bolus dengan cairan yang hiperkonsentrat gitu. Tapi memang biasa kita sih kalau teori sih gitu ya, tapi kalau kenyataannya paling maksimal juga dikasih KCl 25 Mac dalam 500 cc, itu juga di dripnya dalam 6 jam, dalam 12 jam. Nggak buru-buru sih tergantung sikon ya, tergantung kalau misalnya hipokaleminya sudah mencapai ada gangguan aritmia dan lain sebagainya, memang kita pasang langsung sentral dan koreksi cepat sih kalau yang kayak gitu. Tapi kalau yang hanya gelombang U, tapi belum ada yang lain-lain, mungkin memang itu kita biasanya koreksinya juga
nggak buru-buru lah, masih yang penting langsung dikoreksi gitu. Setuju. Kalau mungkin saya nggak tahu sih kalau di pengalaman di tempat-tempat lainnya itu kalau kayak magnesium dan kalsium itu sepertinya sih susah diperiksa. Jadi tadi mungkin udah dijelasin kalau nggak diperiksa lebih baik jangan coba-coba untuk koreksi karena ya resiko legalitasnya juga tinggi ya kalau kita pakai elektrolit gitu kan. Kadang-kadang dibilangnya pasiennya tiba-tiba langsung aritmia, langsung tiba-tiba bisa sudden death dan lain sebagainya. Itu harus hati-hati sih ya kalau saya pribadi. Karena di sini sih beberapa kasus juga ada yang lagi koreksi misalnya kalsium glukonas terutama ya dok ya. Itu kalau ini tiba-tiba bisa ada aritmia kalau tidak ada dengan cardiac monitoring. Apalagi tidak ada pemeriksaan kalsiumnya misalnya. Kita koreksi tanpa pemeriksaan yang jelas, ya pasti bisa dituntut gitu dok. Iya, benar. Untuk kalsium sama magnesium memang agak repot ya dok ya. Betul. Ya. Paling cuma rumah sakit yang besar lah gitu. Nah ini dokter Nunu oh iya ini ada dokter Nunu ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, mohon maaf izin bertanya kembali, di antara semua kelainan elektrolit, manakah yang paling berbahaya dan gawat, dok? Nah, ini pertanyaan bagus nih, dok. Waduh, ini sama kayak pertanyaannya dari semua kanker yang mana yang paling berbahaya. Susah juga jawabannya ya, dokter Ian ya. Iya. Tapi mungkin kalau ditanya apa ya? Mungkin gini, saya ubah aja ya, saya ganti ini. Kalau ada kelainan elektrolit yang kalau kita bikin kita nggak lulus PPDS atau kita bakal dihajar gitu ya, mungkin adalah kelainan kalium sama hiponatremia. 3 itu. Hiperkalemia sama hiponatremia. Kalau dibilang ya, nggak boleh nggak tahu lah, gitu lah. Iya dok, jadi memang pertanyaannya memang teoritis tapi memang ya gitu ya susah untuk dijawab. Tapi mungkin kalau saya ubah sedikit pertanyaannya dok, ini sering banget nih. Misalnya kita dapat pasiennya tuh hipomagnesemi, terus hipokalemi, terus hipokalsemi, dan hiponatremi. Nah paling pertanyaannya tuh seringnya yang mana yang duluan dikoreksi gitu dok? Kalau semua sama-sama berat? Iya, ya mungkin yang paling jarang beratnya sih di ya. hipomagnesemi dengan hipokalemi gitu. Kalau yang seperti itu, nah siapin tangan kanan buat atau gimana ya? Jangan gitu deh. Siapin tangan kanan buat koreksi yang cepat, siapin tangan kiri buat koreksi yang lambat. Kalau itu saya langsung begitu. Kalau gini sih harus dikerjain semua ya, dok. Kalau elektrolitnya jelek semua, nggak bisa kita duluin satu-satu. Kaliumnya 1,9, magnesiumnya 0,8, kalsiumnya berapa kira-kira 6,9, natriumnya 108. Wah, ya kita nggak bisa pilih-pilih dok kalau begitu kan. Kita sedih juga tuh, kasihan pasiennya. Jadi koreksi yang bisa cepat apa? Koreksi yang bisa cepat adalah magnesium dengan MgSO4. Kan boleh kan IV push cepat. Glukonas, IV push cepat. Jadi tangan kanan siapin buat yang cepat-cepat, tangan kiri buat yang kita perlu drip. Jadi kayak kalium, kayak natrium. Nah, kalau seperti itu sih udah pasti harus CVC sih. Nggak akan bisa perifer. Gitu. Tapi yang mana yang duluan, dok? Wah, saya juga bingung yang mana yang duluan. Kalau saya sih dibiasain sambil jalan soalnya. Ya. Kan itu beda-beda ya. Sambil jalan. Tapi kalau mungkin saya duluin magnesium lah. Sambil mengambil alat-alat buat kalium, buat natrium kan lebih lama. Ya, MgSO4 kan buat eklamsia pasti ada di troli emergency kan. Koreksi dulu magnesiumnya. Betul. Terus gluconat juga pasti ada. Koreksi lagi kalsiumnya langsung. Nah, baru itu bisa ditutup mata tuh karena bisa bertahan kan 2-3 jam. Nah, kita uruslah natrium sama kaliumnya gitu. Terima kasih banyak, dok ya. Jadi itu memang kadang kita bisa ketemu sih kalau saya nggak tahu sih kalau di rumah sakit yang bukan rujukan mungkin jarang diperiksa lengkap, tapi kalau di center-center besar kan biasanya mungkin diperiksa lengkap ya. Nanti bisa dapat hal-hal yang seperti itu. Dan memang kan kalau magnesium sama kalsium kan cepat ya dok ya, cuma 1 jam bisa langsung. Kalau kalium kan biasa agak lebih lama. Tapi memang setuju banget, itu memang harus dikoreksi semua, apalagi kalau semuanya mengancam nyawa. Tapi ada beberapa yang bisa diberikan secara cepat, dan yang diberikan secara cepat ya harus lebih baik didahulukan seperti MgSO4, kalsium glukonas dengan sambil jalan juga untuk kaliumnya. Itu kadang kayak gitu sering bisa nggak sering lah, tapi bisa ketemu lah. Ini dok ada pertanyaan lagi dok. Izin bertanya dok, pasien geriatri dengan hiponatrium berulang. Nah ini ada sempat dibahas nih, dengan komorbid hipertensi. Saat ini muntah-muntah, natriumnya 128 dok.
Apakah cukup dengan NaCl saja? Bagaimana dengan restriksi garam harian terkait hipertensinya, Dok? Oke, jadi begini, pasien kan geriatri, terus muntah-muntah, terus dengan komorbid hipertensi. Jadi kalau kayak gini harus kita menangani pasien itu secara holistik. Kalau geriatri udah pasti holistik. Artinya nggak bisa, oh kan harus restriksi garam, soalnya hiponatremia. Oh kan harus ini tambah garam. Jadi nggak bisa begitu. Jadi gini, kalau pasiennya hipertensi, hipertensinya seberat apa dan usianya seberapa. Contoh pasien geriatrinya frail. Kalau frail kan nggak peduli umurnya berapa ya. Udah pasti kan target hipertensi kita hanya 150/80 dengan restriksi garam yang sudah tidak terlalu agresif lagi. Karena restriksi garam pada frail patient itu meningkatkan mortality. Jadi hanya 2 gram, hanya 4 gram itu kita tidak anjurkan. Santai aja. Kalau geriatrinya dalam artian masih kayak dokter Ian nih, dokter Ian tegap gini, tapi usianya 60 udah gitu doang ya. Ya jangan dipusingin siat, apa yang bikin siat, dokter Ian masih fit begini gitu, meskipun umur 60 ya. Jadi pasti hiponatremia karena muntah-muntah. Ya, seperti itu replace. Nanti replace-nya kita bicarain. Kalau geriatrinya nanggung, 65 ya sebetulnya masih cukup fit, tapi karena masuk dengan GEA ya dia muntah-muntah. Ya kalau dari saya sih saya akan lepas dulu restriksi garamnya. Biarin aja. Oh tensi berapa? Tensi 170 kan masih nggak apa-apa dibandingkan natriumnya misalnya jadi drop banget, misalnya 118 gitu. Itu lebih berbahaya daripada tensi 170 begitu. Nah terus replace-nya seberapa cepat atau seberapa agresif? Ya kembali lagi, pasiennya ini targetnya apa? Natriumnya cuma 128, kan berarti hiponatremia sedang. Terus udah jelas ini mungkin GI load karena muntah-muntah. Ya tangani muntah-muntahnya, berikan misalnya prokinetik atau berikan kalau muntahnya hebat berikan seperti golongan metoclopramid gitu ya, ondansetron. Ya dan replace-nya dengan normal salin aja sudah cukup. Kan normal salin itu bukan berarti nggak ada garamnya. Ingat tadi dihitungnya saya pakai pembagi untuk natrium 3%. Jadi misalnya 0,5 kali berat badan kali delta dapat misalnya berapa, itu kita bagi pakai 256, itu kalau NaCl 3%. Nah kalau NaCl 0,9 kan kita bisa bagi juga berapa kolof NaCl 0,9%-nya itu. Cuma pakai konsentrasi dia, jangan pakai konsentrasi dari NaCl 3%. Itu bisa juga. Bahkan kadang di luar negeri NaCl 1,8% lebih populer karena efek samping itu tadi pontin-myelinolysisnya lebih kecil gitu. Nah, apakah Anda jadi bingung? Enggak ya, bagi aja dengan konsentrat dari NaCl 1,8% itu. Gitu. Itu dok, mungkin. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi memang jawabannya sudah to the point sih ya. Soalnya kalau ada muntah-muntah dengan natrium 128, kita pasti langsung mikirnya, wah ini mah hiponatremia karena gastrointestinal loss lah, ibarat kata ya. Dan apalagi ya, tadi udah dijelaskan juga dari Dr. Christopher sih di slide-nya, memang kalau dengan hipotonik hiponatremi, kita harus lihat volumenya, status volume juga. Dan kalau dengan muntah-muntah mah kemungkinan besar mah hipovolemik hiponatremia dok. Jadi memang tata laksananya kita berikan 0,9 NaCl yang isotonik aja untuk koreksi hidrasi dengan hiponatremia. Dan lagi pula kalau lagi akut, kita tidak mungkin nggak ada restriksi garam dulu ya dok ya. Kalau lagi kondisi seperti itu kan yang mengancam nyawa kan gangguan cairan dengan elektrolitnya. Sedangkan kalau untuk yang restriksi diet garamnya mungkin nanti bisa setelah sudah terkontrol gitu ya. Ya, jadi ya, untuk Dokter Victor udah jelas ya dok, Dokter Victor jawabannya Dokter Christopher tadi ya. Nah sekarang ada pertanyaan lagi dok dari Dokter Cynthia. Pasien di rumah sakit perifer, rencana tindakan operasi elektif saat persiapan pre-op, EKG ada fast infrequent, dicek elektrolit 3. Ini maksudnya mungkin kalium ya benar. Saya juga mikirnya pasti kalium. Apa perlu dikoreksi dok? Nah, ini mah pertanyaan kalau IPD di konsul ini di konsul oleh bedah nih biasa kalau di rumah sakit. Ya betul. Dia biasanya sih biasanya ini sebenarnya sudah bukan pertanyaan
elektrolit lagi ya, tapi ini pertanyaan ke arah kardiak. Jadi ini kita harus menentukan risiko untuk terjadinya VT atau VF dengan spontan. Jadi spontan kita ngomong karena adanya grade-nya spontan, nggak ada grade untuk post op. Jadi ini kita pakai loan kalau nggak salah, LOWN, pakai loan grade. Itu grade-nya ada PVC jarang tapi saya agak lupa ya PVC jarang tapi agak sedikit tinggi ya. Kalau nggak salah lebih dari berapa per jam, saya agak lupa bentar. Terus yang PVC multifokal, terus PVC yang ada grade 4-nya itu PVC yang ada pola. Bigemini, trigemini gitu ya. Kalau ini PVC jarang, PVC apa? PVC jarangnya seberapa? Kalau nggak salah ukurannya itu jam. Jadi kalau dia kurang dari 30, kalau nggak salah kurang dari 30 deh, 30 kali per jam, itu masuk grade 1. Nah, kalau masuk grade 1, berarti risikonya rendah. Dia ada tabelnya lagi tuh, persentase spontan. Tapi kalau dia hipokalemia perlu dicek nggak? Perlu dikoreksi nggak ya? Koreksi aja. Pakai oral aja. Atau kalau memang operasinya besok nih, kadang-kadang begitu ya, dokter bedah ya. Besok mau di konsulnya baru sekarang, karena yakin bagus. Ya terpaksa kita koreksi IV, premix. Targetnya berapa dok? Targetnya kalau saya 4 sampai 4,5. Kalau ada jantung, saya terlalu targetin 4,5. Bahkan kalau ini ada ya semacam PAC multivokal ya, PAC ya saya ngomong ya. PAC multivokal atau atrial takikardi, saya ngejarnya 5. Kaliumnya saya kejar 5. Gitu. Baik, terima kasih dok. Ini memang pertanyaannya sangat aplikatif, tapi memang mungkin kalau untuk jujur aja kalau dokter umum mungkin nanti kan kita pasti konsul ke penyakit dalamnya ya kalau ini ya. Ya. Memang kalau persiapan PPDS juga sepertinya kalau konsul-konsul yang dari bagian lain sih sebenarnya lebih jarang sih sebenarnya dok ya. Tapi memang kalau tadi sudah dijelaskan dokter Christopher mungkin memang soalnya mau rencana ambil KKV juga nih, jadi sangat dalam nih sampai ada grading PVC-nya sampai ke bukan, nah nih dokter sekalian, ini kan bukan cuma webinar, tapi kan orang-orang yang mau PPDS, begitu kan ya, dokter Ian ya? Betul, tergantung dokter-dokter sekalian mau daftar di mana. Kalau dokter sekalian mau daftar di tempat yang ada KKV-nya, udah pasti ujian masuknya jantungnya banyak. Parunya juga banyak. Karena dia pengen ya pamer lah. Nih gue ada jantung. Karena saya di RCM, ujian masuknya kan berapa ya kemarin dia? 200 soal ya. Bisa jantung itu 70. Kardio banyak, iya. Banyak sekali kardionya. Terutama dia ujian ini pasti keluar nih perioperatif kardiak. Karena dia ingin nunjukin kita ya kita ngerti dan kita ada ininya gitu sistemnya. Gitu. Jadi mungkin buat rekan-rekan tergantung ya daftar di mana ya. Jadi terpaksa begitu gitu loh. Kalau daftar nggak ada KKV-nya jadi cuma JP. Kayaknya di Unpad JP ya, Dokter Ian ya. Di Unpad itu ada 2 sih. Ada yang ada SPPD, 2. Nah, KKV. tapi oke lah. Kalau mungkin kalau di mana deh, di Unhas atau di mana mungkin ada nggak ya udahlah. Nggak ada. Ya udahlah, bisa agak dilepas yang kayak begini-begini. Nggak akan ditanya sama dia. Betul. Jadi memang beberapa tempat sangat, tapi di board pun memang soal kardio tuh salah satu yang dominan sih. Banyak jadi memang, ya. Kenapa jadi dok? memang harus dikuasai. Dokter tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena yang di kolegium gimana kebanyakan ada dari anak orang UI juga. KKV. Dan KKV kan petinggi papdi sekarang kan KKV. Bener, iya petinggi papdinya kan KKV. Jadi memang bener sih. Ini penting sih buat teman-teman dokter semua ya. Soal kardio ini karena udah ada SPJP, seringkali kita dikasih semua kalau ada masalah kardio tuh ke residen kardio. Gitu. Tapi itu akan membuat kita jadi justru yang SPPD malah nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya ini ilmunya harus dikuasai juga oleh PPDS IPD gitu. Jadi ini bagus banget. Dan sudah dijawab oleh Dokter Christopher tadi ya, kalau saya simpulkan. Intinya sih kalau ini kan fast, nanti kita hitung gradingnya. Kemudian untuk fast ini sebenarnya harus dicari juga etiologinya. Dan kalau ada gangguan elektrolit, memang kalium itu kalau ada gangguan kardiak itu biasanya kita minta targetnya 4. Dan bahkan 4 sampai 4,5 dan bisa lebih tinggi, dan makanya itu jadi harus lebih baik sih dikoreksi. Apalagi kalau anestesi ya dok, ini seringnya di rumah sakit
nggak mau nih kalau misalnya Iya, ada fast gini, angkanya ada nggak bagus, kalium-kalium abis itu kecil, angkanya iya. nggak bagus. Iya, Iya. Jadi biasanya kita juga ya udahlah daripada dia nggak dioperasi, kadang kita juga memang koreksi sampai ke iya, batas yang normal, biasanya 4 tuh. iya. Prinsipnya sih, Tapi memang itu dokter-dokter nggak usah terlalu pusingin yang begini-begini. Yang penting semua tertulis dan ada SOP-nya, ya kan dok ya? Kenapa ya dokter koreksi betul. begini premix? Padahal kaliumnya cuma 3. Oh ya, nih ada tulisannya dari Ada. anestesi, mohon koreksi kalium segera untuk persiapan operasi. Jadi kita koreksi segera, kan nggak akan dituntut. Gitu. Betul. Soalnya demi ini ya, nah demi apa sih, kita praktek sendiri, nanti kita kalium 3, biar cepat, gimana, biar talk chair, kita kasih langsung premix. Nah kalau ada apa-apa, hati-hati. Lihat aja legalitasnya, ilmunya ada atau enggak. Pokoknya dokter berangkatnya itu. Yang lain-lainnya itu hanya sekunder. Dimarahin konsulen, di apa ya anestesi bilang apa, itu hanya sekunder. Tapi yang penting ilmunya harus ada. Betul. Dan mungkin yang ilmu dari dokter Christopher tadi yang jauh lebih penting lagi adalah yang tadi sih. Ini kan terutama banyak nih pesertanya yang rencana mau ambil PPDS, dok. Nah tadi tuh udah ada kuncinya tuh. Kalau yang mau masuk PPDS UI, itu tadi soal kardiaknya harus dikuatin tuh, karena pasti banyak keluar tadi dari bocoran dari dokter Christopher ya untuk masalah kardio. Dan kalau di tempat lain, sekali lagi ya harus dicari tahu, apalagi mungkin di UNER, mungkin di UNPAD, mungkin di tempat lain itu ada semua pasti ada ciri khasnya yang bagian mana yang lebih dominan. Itu pasti sih biasanya, karena itu tergantung siapa yang lagi Betul. memegang kendali Betul itu tuh. di bagiannya. Subjektifnya kan begitu. Kenapa kayak kita magang-magang, ya kita jadi kemana-mana, nggak apa-apa lah ya, kan belum ada pertanyaan lagi. Oh. Karena kalau kita magang kan kita tahu ya, waktu itu kebetulan saya magang di kardio yang adalah ini dokternya kan petinggi, tanya terus ke saya, gimana kamu magang di Heartkit, gimana dibandingkan di sini lebih enak mana, jadi kayak benar-benar kayak ini Iya. jadi lucu sih kadang-kadang. Jadi saya tahu nih, oh ini pasti kebanyakan nih kardio. Ternyata benar ujian masuknya, waduh, kardionya banyak banget. Nah itu ya banyak yang menggagalkan rekan-rekan, calon-calon rekan saya yang dari luar gitu, kaget sih. Karena ujian bang, kita jujur, kita tahu aja, adalah ya bang soalnya, itu sedikit kardionya zaman dulu. Gitu. Kalau Kaget sekarang ya banyak mereka. ya dok. Iya. Iya dok. Jadi memang jadi sekali lagi ini justru yang kayak gini justru lebih penting ya buat teman-teman dokter semua daripada ilmu-ilmu yang lain. Kadang kalau untuk persiapan PPDS tidak hanya ilmu tapi justru tips and trick Ya, dari yang betul. justru dari Betul. sudah pernah lulus Tren. itu dari Iya. itu justru yang lebih penting karena kita jadi Iya. tahu gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk ini sih sekarang pertanyaannya sudah habis dok, waktunya juga sudah habis, Dokter Christopher. Saya sangat berterima kasih atas ilmu dari Dokter Christopher. Saya yakin buat saya pribadi pun ini ilmunya sangat berguna dan refreshing sekali. Buat teman-teman yang lain juga saya yakin akan sangat berguna. Dan teman-teman semua yang lagi persiapan untuk masuk PPDS ataupun belum masuk ke IPAS, saya rekomendasikan boleh masuk, boleh juga mendaftar, karena pasti banyak tips and trick, terutama teman-teman mau kemana, ke UI, ke UNPAD, ke UNER, kemanapun. Nah itu nanti pasti akan sangat berguna yang tips and tricknya justru, dan teorinya sudah pasti berguna. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Dr. Christopher untuk ilmu yang tadi dibagikan di webinar pada hari ini. Waktunya sudah habis. Untuk teman-teman sejawat semua yang sudah hadir, terima kasih sekali sudah hadir dan semoga ilmunya bisa berguna dan juga bisa diaplikasikan di praktik klinis sehari-hari. Untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Dr. Christopher. Teman-teman. Terima kasih Dokter Ian. Sukses selalu teman-teman. Ya, terima kasih dok. Ya, sukses dok.